Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Anggraini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang studi peningkatan keselamatan transportasi jalan raya, studi kasus ruas jalan arteri Kota Bitung. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang fenomena atau masalah dari peningkatan keselamatan transportasi jalan raya Kota Bitung, yaitu yang pertama membatasi permasalahan pada pengaruh sosial masyarakat seperti rendahnya kesadaran dan kepedulian serta pengetahuan masyarakat terhadap faktor keselamatan lalu lintas jalan. Untuk yang kedua, di sini ada membatasi masalah pada pengaruh kualitas sarana dan prasarana terhadap resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya untuk sarana transportasi tidak membahas kendaraan yang sudah dimodifikasi atau juga bisa yang sudah tidak terawat. Lalu membatasi masalah pada institusional seperti lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan, belum terbangunnya sistem informasi keselamatan lalu lintas, dan kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait. Lalu di sini ada tujuan penelitian, yaitu mendata kondisi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan arteri Kota Bitung. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu agar dapat mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya ada mengidentifikasi penyebab pelanggaran apa saja yang paling banyak terjadi. Lalu ada mengidentifikasi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan. Tujuan ini agar dapat mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dalam kecelakaan lalu lintas. Oke, selanjutnya ada ringkasan kerangka pemikiran. Nah, untuk yang pertama ini waktu transportasi ya. Aktivitas transportasi ini mengacu kepada pergerakan produk dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Nah, kebutuhan akan pentingnya transportasi ini telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai pasokan serta pertumbuhan e-commerce. Transportasi juga merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama dalam logistik. Nah, pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik menggunakan truk, kereta api, kapal laut, atau pesawat udara. Nah, dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik. Lalu selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dipakai dalam studi kasus ini yaitu metode optimasi tangguh. Nah, yaitu merupakan metode yang menggunakan skenario sebagai usaha untuk menggambarkan ketidakpastian baik dari segi permintaan maupun outlet dilayani. Tujuan dari formulasi model adalah optimalisasi modal transportasi untuk meningkatkan distribusi dan jualan langsung di outlet yang terdaftar dengan meminimumkan biaya transportasinya. Di sini ada tabel perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding. Nah, di sini jurnal utama seperti yang bisa kita lihat yaitu ada studi peningkatan keselamatan transportasi jalan raya, studi kasus ruas jalan arteri Kota Bitung. Nah, di sini dia memfokuskan penelitiannya terfokus kepada mendata kondisi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan arteri Kota Bitung itu sendiri. Lalu untuk yang jurnal pembanding yang pertama ini berjudul evaluasi usability aplikasi Road Transport and Traffic Information Center atau RTT Kota Malang dengan menggunakan metode usability testing. Nah, di sini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang transportation, traffic and transportation, dan perbedaannya di sini pada jurnal pembanding menggunakan metode usability testing dan pada fokus pembahasannya yaitu pada pengaplikasian Road Transport and Traffic Information Center di Kota Malang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis transportasi dalam rantai pasok telur ayam ras pada pasar Pinasungkulan
Karombasan. Nah, di sini sama untuk persamaannya sama-sama membahas tentang traffic and transportation, dan untuk perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal Rancang Bangun Transportasi Logistik Kakao Argo Industri Coklat. Di sini persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jurnal Traffic and Transportation. Lalu perbedaannya di sini menggunakan pemodelan pemilihan lokasi backhaul. Lalu pada fokus penelitiannya di sini membahas tentang menemukan rute terpendek berdasarkan lokasi pemasok, lokasi belakang, dan rekomendasi kualitas risiko pada kakao argo industri coklat. Nah, untuk jurnal selanjutnya di sini ada optimalisasi moda transportasi dalam rangka mendistribusikan produk FYZ. Lalu persamaan dari kedua jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang jurnal Traffic and Transportation, lalu menggunakan metode yang sama pula yaitu metode optimasi tangguh. Lalu pada fokus pembahasannya di sini terdapat perbedaan yaitu untuk meningkatkan distribusi jualan langsung di outlet terdaftar dengan meminimumkan biaya penelitian. Lalu untuk selanjutnya di sini ada jurnal Sistem Jaringan Transportasi Logistik dan Aksesibilitas Distribusi Angkutan Barang di Pulau Kabayana. Nah, di sini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jurnal Traffic and Transportation. Lalu di sini terdapat perbedaan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan pada fokus pembahasannya di sini itu untuk mengetahui potensi komoditi angkutan logistik di Pulau Kabayana pada saat ini dan tahun yang akan datang. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada pemilihan jasa transportasi laut untuk distribusi finish good di PT ABC. Di sini terdapat perbedaan pada metode yaitu metode analytical hierarchy proses, dan terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya yaitu untuk menentukan kriteria apa saja yang akan digunakan untuk pemilihan jasa transportasi laut dan bagaimana menggunakan kriteria-kriteria tersebut untuk memilih penyedia jasa transportasi. Selanjutnya di sini ada jurnal Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di sini tidak terdapat metode, namun terdapat perbedaan yaitu untuk mewujudkan penguatan dan sistem logistik nasional, mendorong terciptanya SDM logistik yang andal dan memiliki kompetensi serta memiliki standar kebutuhan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ini ada optimasi masalah transportasi Pabrik Garam UD Aditya Mandiri. Di sini terdapat perbedaan yaitu dan mereka pada jurnal ini menggunakan metode Thomson approach, dan pada fokus penelitiannya yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan metode transportasi yaitu untuk mengalokasikan persediaan dari sumber secara tepat sehingga menghasilkan solusi biaya minimum pada pengiriman produk. Lalu untuk selanjutnya di sini ada sistem jaringan transportasi logistik kawasan perbatasan Provinsi Papua dengan Papua New Guinea. Nah, di sini terdapat perbedaan pada fokus pembahasan yaitu untuk meningkatkan standar hidup melalui penyediaan kebutuhan logistik masyarakat perbatasan yang masih terhambat oleh sulitnya aksesibilitas. Nah, dan untuk yang terakhir di sini ada optimalisasi distribusi armada transportasi UKM Tahu Mojo Songo Solo. Di sini terdapat perbedaan pada fokus penelitian yaitu untuk mencari alternatif penggunaan bisa dilakukan dengan menghitung nilai persentase bersih dan periode pengendalian. Jadi untuk mengoptimalisasikan distribusi armada pada UKM tahu di
tahu Mojo Songo di dapat pembahasan. Jadi pembahasan di sini membahas tentang kecelakaan, tingkat kecelakaan, dan tingkat kecelakaan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama meninggal dunia, yang kedua luka berat, yang ketiga luka ringan. Nah, tingkat kecelakaan ini dipengaruhi oleh penyebab kecelakaan yang terjadi. Dari data yang diperoleh selama 4 tahun terakhir ini, jumlah yang meninggal dunia merupakan jumlah yang paling sedikit di Kota Bitung, dan hanya sekitar 106 jiwa yang meninggal dibandingkan dengan luka ringan sekitar 405 jiwa. Dan kerugian material di sini adalah meliputi biaya perawatan korban, biaya kerugian harta benda, biaya penanganan kecelakaan lalu lintas, dan biaya kerugian untuk korban. Namun, tidak ada rincian pembagian dana dari data yang ada. Total kerugian selama 4 tahun terakhir ini yaitu sebesar 1,27 miliar. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.